berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya kita akan melangkah ke dalam sambutan. Sambutan yang pertama itu ada dari Sekretaris Jenderal Himpunan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Mas Ridlo Rahman, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Monica Patricia selaku MC kita pada acara Alumni Corner sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridlo Rahman selaku Sekretaris Jenderal HMTG Pangea periode 2021-2022. Mohon izin di sini untuk mewakilkan Mas Iqbal Aulia Zamani selaku Ketua Himpunan yang sedang berhalangan hadir pada Alumni Corner sore hari ini. Di sini yang pertama-tama saya berterima kasih banyak atas waktunya kepada Mas Diki Haris Hidayat selaku pembicara kita pada Alumni Corner sore hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Pak Oki Bayu Nugroho selaku moderator dan juga dosen kita di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Jadi, sebelumnya juga saya izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Mas Diki Haris Hidayat atas gelar PhD-nya, Mas. Selamat, semoga ilmunya akan terus bermanfaat bagi semua ke depannya. Jadi pada acara Alumni Corner sore hari ini yang bertema membangun kesempatan S2 dan S3 ke Norway, jadi nanti akan diisi oleh pembicara kita, Mas Diki di sini. Jadi teman-teman semua, semoga di sini dapat menyimak acaranya dengan baik sampai akhir nanti. Dan juga teman-teman nanti di sesi pertanyaan silakan bisa mengajukan pertanyaan kepada Mas Diki juga selaku pembicara atas nanti pemaparan pengalaman-pengalaman Mas Diki selama berkuliah di Norway juga. Jadi mungkin sekian dari saya, dan juga di sini juga saya izin mengabarkan sampai sekarang Bapak Jatmika Setiawan selaku Ketua Jurusan belum hadir. Dan juga, ini kebetulan dari Ketua YGO Bu Mustika Pertiwi sudah hadir. Selamat sore Bu Mustika Pertiwi. Selamat sore Bu. Jadi ini acaranya baru saja kita mulai. Sekian mungkin sambutan dari saya selaku Sekjen HMTG mewakili Mas Iqbal Aulia Zamani. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Monica Patricia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ridlo atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari jurusan Teknik Geologi yang dimana nantinya akan diwakili oleh Bapak Oki. Mungkin kepada Pak Oki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Harusnya ini bukan kapasitas saya, tapi karena Pak Jatmikanya memang belum hadir, ya saya di sini mewakili jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Ya, sebelumnya yang saya hormati Bu Mustika, maaf kenapa saya tiba-tiba langsung mulai ya. Kemudian yang saya hormati Mas Diki Haris, terima kasih atas waktunya untuk menjadi narasumber. Oke, kembali lagi saya mewakili jurusan, sangat berterima kasih sekali. Yang pertama kepada Mas Diki Haris Hidayat ya, sudah meluangkan waktu untuk sharing ya, berbagi ilmu, pengalaman, kiat-kiat tips ya untuk menempuh S2 bahkan S3 ya di Norway. Kemudian mungkin ya ini saran juga untuk teman-teman HMJ ya, mengundang Mas Diki itu selain untuk dengan tema kiat atau tips memperoleh beasiswa atau bisa melanjutkan studi S2, S3 di luar negeri ya, bisa mengundang Mas Diki untuk mengisi tentang ilmu geologi ya tentunya. Sharing hasil S2-nya mungkin, atau S3-nya, atau rencana postdoc-nya mungkin. Nah ini sangat menarik sekali ke depannya.
Kemudian untuk teman-teman ya, khususnya mahasiswa ya, bukan hanya teman-teman HMC, galilah ilmu ya, galilah ilmu, carilah pengalaman. Jadi nggak hanya tentang melulu tentang geologi ya, apapun. Sekarang informasi itu mudah didapat ya, jadi belajarlah apapun itu. Insya Allah semuanya akan bisa berguna ya pada saat yang tepat nanti. Jadi nggak hanya kaku atau belajar geologi terus ya. Kemudian kembangkan soft skill ya, kembangkan soft skill bahasa Inggris ya, pasti itu nanti mungkin disinggung oleh Mas Diki ya. Bahasa Inggris itu sepertinya untuk zaman sekarang mutlak ya, mutlak harus bisa ya. Kemudian skill berorganisasi, kemudian speak up ya, keberanian untuk bertanya, untuk memberikan saran, kritik ya, gitu. Jadi apapun itu yang positif, insya Allah pasti jurusan mendukung ya, apalagi untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih pada teman-teman himpunan ya, Mas Diki dan Bu Mustika selaku perwakilan dari IAG UPN. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Oki atas sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga ada dari perwakilan IAGEO kepada Ibu Mustika Pratiwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kami hormati Mas Oki, ya, Mas Diki dan teman-teman semua HMTG yang sudah join di sore hari ini. Saya sih tidak akan banyak memberikan sambutan di sini ya. Saya cuma menyampaikan ini adalah kegiatan rutin dari kerjasama IAGEO dan HMTG gitu ya, yang sudah kita jalin sekitar 3 tahunan lebih lah gitu dengan HMTG, dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih terus berjalan gitu, dan saya berharap ini akan terus berjalan meskipun nanti ketika ada pergantian pengurus di IAGEO, saya berharap ini masih tetap berjalan. Itu nanti saya juga akan pesan ke Mas Jatmiko selaku ketua jurusan ya, Kajur di UPN di Teknik Geologi, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bagus buat mahasiswa gitu. Jadi tadi yang sampaikan Mas Uki juga betul bahwa kita jangan melulu ke geologinya, karena kalau kita terlalu geologi sekali nanti ketika mencari pekerjaan juga agak susah gitu ya. Jadi kita tetap harus mendapatkan ilmu-ilmu lain selain ilmu geologi gitu kan. Tentunya itu bisa dikembangkan nanti ketika setelah lulus dari kuliah. Itu aja sih menurut saya, dan untuk kesempatan hari ini sangat bagus tentunya. Mas Diki kemarin itu menawarkan tema terkait dengan bagaimana untuk mengambil S2, S3 di Norway, karena Mas Diki ini memang sudah pengalaman sekali ya kuliah di sana. Jadi ini mumpung pandemi, kalau nanti adik-adik ini sudah lulus misalnya, masih belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, nanti bisa lah mungkin melanjutkan S2, S3 gitu ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Oki Bayu Nugroho. Nah, sebelum saya serahkan kepada beliau, saya terlebih dahulu akan membacakan CV dari beliau. Baik, berikut ini merupakan CV dari beliau. Beliau bernama lengkap
Muhammad Oki Bayu Nugroho, lahir di Magelang pada 30 Oktober tahun 1988. Beliau memiliki beberapa pengalaman di bidang petroleum geology, sedimentologi, stratigrafi, dan unconventional research. Adapun pengalaman kerja beliau itu yang pertama, sebagai peneliti di bidang oil and gas di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2012 hingga 2017. Yang kedua ada peneliti di jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 hingga 2017. Kemudian pengajar di Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada tahun 2015 hingga 2016. Dan saat ini beliau bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Baik, sekian penyampaian singkat CV moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Oki untuk memandu acara kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Monica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oki, sebelum lanjut nih, Mas Oki, ya. Sebelum lanjut, ya, ini Mbak Monica ini geologi. Geologi ini, Bu. Iya, Bu. Oh, kok cantik-cantik sekarang geologi ya? Kenapa, Bu? Nggak cocok. Oh iya, Bu. Sudah beda, Bu, dari zaman saya. Iya, oke, lanjut, maaf. Ya. Ya, saya lanjutkan ya, Bu Mustika. Terima kasih. Jadi pada sore hari ini saya diberi amanah ya, teman HMTG UPN Veteran Yogyakarta untuk menjadi moderator di webinar ilmu yang sangat bermanfaat nih. Tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa, bahkan bagi saya ya, siapa tahu saya dapat kiat-kiat dari sekolah. Oke, mungkin bisa di-share MC Mbak Monica. Saya mohon maaf nih karena kebetulan masih di kampus kan HP. Sinyalnya jelek ya, Mas Oki ya? Bisa? Putus-putus ya, Ibu ya? Iya, suara saya. Tadi pas pembukaan malah bagus sebenarnya. Mungkin angle-nya kurang bagus tadi. Oke. Nah ini bisa di zoom Mbak Monica. Atau di di slideshow. Oke, saya akan membacakan profil singkat ya dari Mas Dr. Diki Haris Hidayat nih ya. Untuk background pendidikan, Mas Diki ini tentu alumni kita ya. Beliau angkatan 2002 ya, jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta dengan tema skripsi ini pemetaan geologi ya, tentang turbidite facies characterization. Kemudian di tahun 2012 beliau melanjutkan studi ya, jauh sekali di Eropa ya, Eropa aja masih ke utara, yaitu di Norwegia ya, di NTNU. Ini kalau bahasa Norway-nya, kalau saya salah mohon dikoreksi ya Mas Diki. Norsk Teknisk Naturvitenskap Kaspergi Universitet. Salah ya Mas ya? Mohon maaf, ini lidah Jawa ya. Bener. Ya, beliau mengambil tesis ya tentang seismic sedimentology of Triassic Fluvial Channel Complex.
Kemudian di tahun 2016 beliau lanjut ya ke PhD di universitas yang sama. Beliau mengambil disertasi tentang arsitektur, morfometri, and development of submarine sediment conduit. Nah, ini yang tadi di awal sempat saya singgung, ini next mungkin Mas Diki harus dibuatkan 2 kali lagi nih minimal untuk alumni corner membahas hasil risetnya ya. Kemudian untuk pengalaman bekerja, Mas Diki di tahun 2007 ya, pas lulus sarjana, beliau bergabung dengan Total EP Indonesia sebagai Development Geologist and Geomodeler. Kemudian di tahun 2010 hingga 2012 beliau bergabung dengan Azuri Energy ya sebagai Exploration Geologist. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 ini beliau sudah di Norway, di Rockseis Norway ya sebagai geomodeler. Kemudian 2013 sampai 2016 di Universitas beliau menuntut ilmu sebagai research assistant di interpretasi seismik. Kemudian ini yang kemudian saya juga baru tahu di tahun 2021 beliau lanjut ya postdoc ke Saudi Arabia di King Fahd University. Jadi dari profil singkat ini bisa saya summary-kan khususnya untuk spirit menuntut ilmunya itu hebat sekali Mas Diki. Jadi patut kita contoh ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk saja ya ke sesi utama, yaitu pemaparan materi dari Mas Diki Haris Hidayat. Kemudian saya ulangi atau saya tekankan lagi bahwa teman-teman jika ingin bertanya ya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab sendiri. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Diki Haris Hidayat. Monggo, Mas. Terima kasih banyak, Mbak Mustika, Mas Oki. Saya coba share screen ya. Ih, gemuk sekarang. Iya, Mbak. Lumayan. Apa kabar, Mbak Tika? Baik. Ini di mana, Mas Diki? Di Bekasi, Mbak, di rumah. Oh, kirain masih di luar. Bisa terlihat slide saya? Bisa. Sudah terlihat, Mas. Oh ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan semua. Yang terhormat Mbak Mustika Pertiwi sebagai Ketua Ikatan Alumni, Mas Oki, Mas Ghazali, dan alumni. Saya lihat juga ada beberapa alumni tadi yang hadir, dan kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Mbak Mustika. Kemarin sempat nanya topik apa yang bisa di-share, cuman saya mau coba angkat masalah kesempatan S2 dan S3 ini karena seperti tadi yang Mbak Mustika bilang bahwa siapa tahu misalkan teman-teman sekarang lagi cari kerja gitu ya, kan juga bisa dicoba ke jalur yang jalur akademis. Karena kan kalau di jalur akademis ini tidak terkait sama kondisi industri lah gitu. Mereka tetap terus buka terus tiap tahun gitu. Jadi harapannya semoga point of view yang lain ini bisa bermanfaat gitu buat teman-teman. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau kontak saya, bisa kontak via email atau ke YouTube atau ResearchGate atau LinkedIn.
saya cukup aktif di 3 sosial media ini untuk tahu riset-riset saya yang akan datang. Ini tadi udah disampaikan sama Mas Oki, saya angkatan 2002 dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Dan saya suka banget pakai Corsa merah ini kemana-mana. Oke, Norway itu di mana sih? Yang hijau ini Indonesia, terus yang oranye ini, kursor saya kelihatan ya? Mas, Mbak? Kelihatan sih, kelihatan tuh jalan-jalan. Oke, siap. Nah, yang oranye ini tuh ini Norway. Jadi posisinya di Eropa bagian utara, dan di utaranya banget tuh udah termasuk ke Arctic Circle gitu. Jadi iklimnya udah sangat-sangat berbeda. Kemudian kenapa sih harus S2 S3 ke Norway gitu? Khusus untuk di Norway, saya ngelihat itu yang paling unggul itu adalah di bidang petroleum geoscience-nya. Karena kalau geologi, pertama Norway itu nggak punya outcrops karena di daratannya itu semua metamorphic, basement metamorphic gitu. Jadi kalau untuk geologi itu Norway emang kurang terlalu menonjol gitu. Mungkin kalah sama Amerika atau Inggris ya, Inggris sama Scotland. Tapi kalau untuk petroleum geoscience, saya waktu sebelum S2 itu saya sempat riset kecil-kecilan. Saya coba cari seluruh universitas di seluruh dunia gitu tentang yang unggul di bidang petroleum geoscience. Karena memang waktu itu setelah kerja itu saya pengen ambil S2 yang khusus tentang petroleum geoscience. Jadi bukan S2 geologi, tapi S2 petroleum geoscience. Nah, Norway ini itu salah satu yang terbaik untuk petroleum geoscience sampai saat ini. Nah, terus alasan yang paling utama kenapa harus ke Norway, karena kuliahnya gratis. Di Norway itu atau di luar negeri gitu untuk S2 ya, misalkan contoh kayak di Eropa itu mungkin bisa menghabiskan ratusan juta gitu. Tapi di Norway itu benar-benar gratis, kita nggak bayar sama sekali gitu. Jadi ini menurut saya yang paling utama itu adalah biaya kuliahnya gratis. Dan khusus untuk S3 itu kita malah digaji per bulan, dan S3 di Norway itu statusnya skill workers. Jadi kita digaji. Terus kemudian proses pendaftarannya tidak dipungut biaya. Yang kedua adalah kemudahan akses ke industri, data-data, software, dan jurnal ilmiah. Itu sangat-sangat gampang. Kebetulan saat S3 itu saya juga kerja di departemen, karena bagian dari beasiswa, itu saya kerja sebagai data manager. Jadi saya ngelola data subsurface di departemen saya, dan itu tuh benar-benar gampang banget kalau mau ngambil data subsurface gitu ya. Kita tinggal kirim email, mereka balas terus ngirim pakai FTP, itu gampang sekali gitu. Maksudnya tanpa ada kesulitan untuk mendapatkan data itu. Kemudian yang selanjutnya kurikulum berbasis riset dan industri. Hampir di setiap kampus di Norway itu selalu punya akses ke industri. Jadi seperti contoh di kampus saya di NTNU di kota Trondheim, itu ada beberapa oil company yang mendirikan riset center di kota saya, itu cuma karena mereka pengen kerjasama sama universitas gitu. Dan di kampus saya pun tiap tahun itu mereka selalu keliling ke perusahaan-perusahaan perminyakan gitu untuk update kira-kira kurikulum mereka nih itu udah update belum sama challenge di industri. Kalau misalkan belum, nanti mungkin diupdate, dan beberapa update yang besar tuh mereka sampai bikin mata kuliah baru untuk mengakomodir challenge-challenge yang ada di industri. Karena walau bagaimanapun ujung dari universitas itu kan outputnya adalah produk dari industri. Artinya kita harus bisa mentransformasikan ide dari universitas ke problem solving di industri gitu. Dan ini akhirnya berimpak pada funding yang diberikan dari industri ke universitas. Kemudian selanjutnya World Class University, rata-rata kampus di Norway sih 300 besar ya untuk rankingnya. Jadi bisa dibilang sebagai world class lah.
Kemudian selanjutnya pengantar kuliah dalam bahasa Inggris, artinya di Norway itu mereka buka program itu international program, jadi aplikan dari seluruh dunia itu apply dan mereka kuliah di Norway itu menggunakan bahasa Inggris. Dan akhirnya imbasnya adalah lingkungannya sangat internasional. Lingkungan internasional ini penting untuk membuka mindset kita gitu. Misalnya kita kerja sama bareng orang Venezuela atau orang Nigeria, itu kan mereka punya mindset masing-masing kan. Dan dengan lingkungan internasional ini diharapkan kita juga bisa membuka pengetahuan kita lebih luas gitu. Kalau pas saya S2 itu satu angkatan itu ada 30 orang, itu angkatan saya itu ada dari 15 nationalities yang berbeda seluruh dunia gitu. Kemudian selanjutnya suasana belajar mengajar yang nyaman. Di sana itu pertama sih emang egaliter sih kalau di Norway itu. Maksudnya saya manggil profesor saya itu nama gitu. Terus manggil orang itu ya manggil nama gitu. Terus kemudian nggak tahu ya, dengan kayak begitu tuh kalau di Norway itu jadi membuat jarak antara profesor sama mahasiswa tuh cukup dekat gitu. Bahkan kita sering ngopi bareng, makan siang bareng gitu di kampus. Dan fasilitas yang berkelas internasional itu itu didapat karena tadi yang kerjasama sama industri tadi. Karena kan industri itu kan juga perusahaan-perusahaan internasional gitu. Kemudian ini adalah universitas di Norway yang menyediakan program S2 dan S3 Petroleum Geoscience. Hampir universitas besar di Norway menyediakan program-program itu. Kebetulan saya di sini di kota Trondheim, nama kampusnya NTNU. Saat ini itu udah ada 5 orang alumni UPN yang lulus dari program S2 di NTNU. 2 orang itu dari teknik perminyakan, angkatan 90-an. 3 orang dari teknik perminyakan, angkatan 90-an. 2 orang tuh saya 2002 sama Ilyas Anindita 2009 kalau nggak salah. Nah, terus kemudian ini namanya Universitas Stavanger. Di sini juga ada 2 alumni kita yang lulus dari program S2 Petroleum Geoscience. Satu itu Farah Wahyuni 2007 2006. Satu lagi Orlando siapa gitu, 2010-an kayaknya. Ada 2 orang juga di sini dari yang lulus di S2 di Universitas Stavanger. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan untuk kuliah ke Norway. Jadi semoga-moga semakin banyak alumni-alumni Teknik Geologi UPN atau Teknik Geofisika UPN yang bisa sekolah S2, S3 ke Norwegia. Nah, ini adalah persyaratan umum untuk S2 Petroleum Geoscience di Norway. Yang pertama tuh STTB atau ijazah SMA gitu ya. Terus kemudian ijazah transkrip S1, sertifikat TOEFL sama IELTS, nanti saya jelasin minimal angkanya. Kemudian dokumentasi finansial, ini sebenarnya hanya untuk kepentingan visa aja. Artinya kalau misalkan nanti udah di-cover beasiswa sih ini nggak perlu lagi. Paspor, CV. Kemudian, nah ini juga lumayan penting, transkrip nilai. Sebenarnya sih mereka nggak bilang nilai batasnya berapa gitu ya. Mereka cuma bilang good academic standards and top grades gitu. Ya artinya usahakan mungkin IPK-nya 3,5 gitu ya, supaya kemungkinan keterimanya semakin besar. Tapi juga bukan berarti yang di bawah 3,5 nggak bisa gitu, tapi karena kan nanti kan ada supporting dokumen lain gitu, kayak misalkan prestasi-prestasi akademis misalkan. Kemudian dokumen harus dalam bahasa Inggris, ini standar. Nah, ini yang tadi saya bilang minimum skor untuk bahasa Inggris di tiap kampus beda-beda, tapi rata-rata sih ya kayak misalkan IELTS 6,5 gitu ya, atau TOEFL, PBT 550 gitu. Ini sih standar gitu. Jadi tadi yang Mas Oki bilang masalah bahasa Inggris itu udah jadi hal yang biasa
saat-saat ini itu benar, Mas. Karena apa ya? Sekarang komunikasi udah cepet banget. Kita bisa komunikasi dengan orang-orang luar Indonesia dengan gampang. Artinya kemampuan bahasa Inggris ini harus udah bukan hal yang asing lagi gitu. Ini tuh udah hal biasa gitu. Nah, ini untuk batas akhir pendaftaran di tiap kampus itu beda-beda. Rata-rata sih mereka buka batas terakhir itu rata-rata 6 bulan sebelum perkuliahan itu dimulai gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya coba masuk ke ini nih, website ke universitas masing-masing. Tinggal di googling aja, gampang. Dan rata-rata semua informasinya itu cukup lengkap ya di kampus, di website ini. Terus saya juga mau bilang tadi saya di awal bilang biaya pendaftaran gratis. Artinya gini, untuk proses pendaftaran ini, satu tidak dipungut biaya, kedua kita bisa lakukan sendiri, jadi nggak perlu pakai agen-agen gitu. Kita langsung komunikasi langsung sama pihak kampus, nanti kirim dokumen, terus kalau misalnya ada wawancara, langsung wawancara pakai online gitu. Itu semua dilakukan sendiri gitu. Jadi nggak perlu bayar agen untuk sekolah di sini. Karena saya lihat beberapa kawan yang kuliah ke Eropa gitu, mereka menggunakan agensi dan itu bayarnya juga nggak murah gitu. Tapi kalau ke Norway itu gratis, tidak dipungut biaya dan bisa kita lakukan sendiri. Kemudian untuk pembiayaan saat ini tuh kalau ke Norway ada 3 pembiayaan. Yang pertama self funding, yang kedua itu LPDP dari Kementerian Keuangan, dan yang ketiga itu Dick Murphy Scholarship dari CPEX. Nanti yang Dick Murphy ini saya jelasin di sesi selanjutnya. Nah, saya mencoba bahas yang LPDP. Nah, sebentar. Selain itu, pada saat kita di Norway, nanti kita bisa punya tambahan pemasukan dari kampus. Bisa sebagai student assistant. Student assistant itu kita jadi kayak ngajar di bagian exercise. Terus kemudian yang kedua itu research assistant. Research assistant ini kita ngebantu dosen-dosen di proyek-proyek mereka gitu. Dan ini semua student assistant dan research assistant ini itu kita dapat dari kampus. Kemudian untuk S3 persyaratan umumnya yang pertama lulus S1 dan S2 dengan rata-rata nilai sangat baik, minimum B. Mungkin B ini kalau diterjemahkan ke IPK tuh mungkin sekitar 3,4, 3,5 ya gitu. Kemudian selanjutnya topik S1 dan S2 diharapkan sejalan dengan topik S3. Dan kalau misalkan punya pengalaman kerja di bidang topik S3 itu merupakan nilai tambah. Kemudian kemampuan bahasa Inggris yang baik itu harus rata-rata sih TOEFL 600 atau IELTS 6,5. Nah, ini syarat-syarat ini itu hanya untuk di Norway ya. Kalau untuk di negara yang lain mungkin berbeda gitu. Nah, kemudian untuk pembiayaan S3 itu agak berbeda. Karena kan kalau yang tadi kan S2 ada 3 tadi ya, self funding, LPDP sama Dick Murphy Scholarship itu. Kalau untuk S3 itu kita bisa dapat pembiayaan dari kampus-kampus ini yang di Norway. Nah, jadi sistemnya adalah kampus-kampus ini udah mempunyai dana penelitian. Kemudian mereka mengumumkan kesempatan S3 di website mereka atau di website ini, Job Norge ini. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan merekrut S3 karena mereka udah punya funding buat untuk S3 selama 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, jadi ini tapi nanti kita di sini akan bersaing dengan aplikan seluruh dunia ya untuk bisa keterima PhD di sini. Artinya beasiswanya diberikan oleh kampus-kampus ini. Kebetulan saya dapat beasiswa S3 itu tahun 2016 sampai 2020 kemarin dari NTNU ini. Kemudian pembiayaan selanjutnya itu LPDP. Ini apa ya? Ini semacam anugerah kali ya, karena dana itu sangat besar dan mudah-mudahan teman-teman tuh bisa memanfaatkan dana yang besar itulah, karena kesempatan itu sangat terbuka luas gitu. Nah,
Artinya pada saat LPDP ini itu kita hanya menjual skill kita, kan, menjual kemampuan kita ke LPDP. Nah, artinya pihak universitas di Norway itu tidak memberikan funding, maka tidak ada persaingan untuk memperoleh status S3 di universitas tersebut. Tadi kan saya bilang sebelumnya, kita kalau yang sebelumnya itu funding dari kampus di Norway, jadi kita akan bersaing dengan aplikan seluruh dunia, kan. Tapi kalau khusus LPDP itu kita hanya menjual skill dan kemampuan kita, ijazah, transkrip, segala macam ke LPDP supaya LPDP memberikan dana ke kita gitu. Artinya kita nggak bersaing seluruh dunia gitu. Dan ini funding dari luar Norway itu sangat disukai sama profesor-profesor di Norway. Karena apa? Karena profesor-profesor di Norway jadi tidak perlu susah payah lagi cari funding, karena fundingnya udah kita sediakan gitu. Nah, tapi yang penting kita lolos persyaratan umum tadi yang saya bilang di slide sebelumnya. Asalkan kita lolos persyaratan umum S3, itu kita tinggal langsung kontak profesor untuk mendiskusikan topik S3-nya gitu. Jadi kesempatannya itu lebih luas dengan LPDP ini. Jadi saya sarankan teman-teman coba buka situs LPDP, itu informasinya sudah cukup jelas. Coba juga apply untuk beasiswa S2 atau S3 ke LPDP ini gitu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya yang tentang beasiswa Dick Murphy Scholarship. Kayaknya nggak ada yang tertarik nih kayaknya. Mungkin lanjut dulu, Mas Diki. Lanjut dulu, siap. Silakan kalau mau dipotong, potong aja nggak apa, santai. Kalau mau tanya apa aja bebas. Selamat sore, Mas. Sore. Mungkin saya ingin bertanya, Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rifano Cahya dari Teknik Geologi Angkatan 2018. Itu kan tadi sepenangkapan saya itu yang dibiayai gratis itu biaya perkuliahan di universitas ya. Lantas bagaimana kalau semisal istilahnya kita dari keluarga yang kurang mampu gitu untuk biaya hidup di sana gitu, Mas? Terima kasih, Mas. Apakah nanti di sana ada bantuan juga atau dari kita sendiri yang membiayai seperti itu, Mas? Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Rifano. Langsung saya jawab ya. Betul, tadi itu yang khusus di Norway biaya kuliahnya kan gratis. Tapi nanti kalau ini untuk kita ngomong S2 berarti ya. Kalau S2 itu yang kita perlukan adalah beasiswa untuk membiayai kehidupan kita di sana. Nah, tadi yang LPDP sama Dick Murphy Scholarship itu nanti uangnya itu dipakai untuk biaya hidup kita, gitu, Mas. Karena sekolahnya kan gratis kalau di Norway. Jadi beasiswa tersebut dipakai untuk biaya hidup. Nanti saya jelasin yang beasiswa S2 saya ya kasusnya. Dan kemarin itu waktu saya S2, saya juga waktu itu kalau itu karena beasiswanya agak telat datangnya, jadi saya sempat kerja juga. Jadi saya sempat kerja sebagai loper koran, saya kerja sebagai pengasuh anak, saya kerja sebagai tukang reparasi rumah gitu. Kalau ada orang mau ngecat rumah, nah itu saya suka kerja di situ gitu. Dan enak kok, maksudnya apa ya? Kalau teman-teman Pangea mah udah survivalnya udah hebat lah. Jadi gampang lah kalau masalah nyari duit di sana mah. Mas, terima kasih, Mas. Sama-sama. Di chatnya itu ada pertanyaan tuh.
Ya, Mas Diki, ada berapa pertanyaan ini? Oke, Mas. Langsung aku jawab ya. Ini dari, halo. Halo, Mas Oki. Langsung aku jawab aja ya yang di chat itu. Boleh Mas Diki, sepertinya dari Pak Oki sinyalnya sedang tidak stabil. Oke. Ini pertanyaan dari Putra Pratama ya, yang pertama. Untuk Mas Diki sendiri, scholarship S3-nya bagaimana alurnya? Apakah lewat LPDP? Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi, S3 saya itu beasiswanya agak unik sebenarnya. Karena saya nggak pakai LPDP, saya juga nggak pakai Job Norge. Jadi, gini, saya cerita dulu deh. Jadi setelah saya selesai S2 itu, ini juga mungkin jalur yang beda nih. Kalau saya kan tadi bilang ada LPDP, self funding sama Dick Murphy Scholarship ya. Kalau ini sebenarnya keempat, cuman saya nggak tulis di situ karena ini unofficial jatuhnya. Jadi setelah saya S2 itu, saya sempat kerja sebagai research assistant di departemen saya selama 2 tahun. Nah, kebetulan itu kan posisinya kontrak ya. Kalau di Indonesia itu namanya PKWTT. Kalau di Norway itu punya sistem kalau kita udah 2 kali PKWTT itu harus jadi pegawai tetap. Cuman waktu itu saya nggak ada rencana untuk tinggal di Norway. Akhirnya dosen saya nyaranin udah ngambil S3 aja gitu. Terus awalnya sih saya agak bingung karena S3 itu pasti berat kan, pastikan. Maksudnya saya udah dengar cerita pengalaman teman-teman di Norway gitu, teman-teman di NTNU yang cukup berjuang lah untuk S3. Tapi karena waktu itu tahun 2016 itu harga minyak dunia lagi jelek-jeleknya, pekerjaan di industri juga lagi susah, akhirnya ya modal kepaksa sih sebenarnya. Jadi akhirnya lanjut S3 gitu. Nah, waktu itu pembiayaannya tuh gini. Jadi karena saya udah kerja di departemen sebagai research assistant itu, jadi dosen saya itu ngomong ke departemen saya untuk ngasih saya funding S3, tapi saya disuruh kerja untuk departemen. Nah, kerjaannya itu tadi yang saya ceritain, data manager, terus research assistant di project-projectnya profesor saya, sama saya ngajar mata kuliah S2, mata kuliah seismik interpretasi. Akhirnya, ya itu artinya kompensasinya saya dikasih dana, tapi juga saya harus istilahnya kerja untuk departemen. Nah, kalau itu agak unik karena apa? Karena istilahnya apa ya? Saya nggak bersaing dengan applicants yang lain gitu, karena istilahnya departemen itu nyuruh saya kerja, terus timbal baliknya saya dikasih beasiswa gitu. Jadi agak unik sebenarnya. Jadi, tapi ya itu tadi, mungkin kalau untuk kasus saya, mungkin kalau dari Indonesia langsung itu agak susah kali ya, karena kan berarti kan kita harus kenal dulu sama profesor di sana gitu. Nah, ini tuh bisa kasus saya tuh bisa ditiru kalau teman-teman udah S2 di sana, mungkin S2 di sana terus mau lanjut S3. Nah, itu kasus kayak saya itu sangat bisa diperoleh gitu. Kemudian dari Satwika Amar ya, izin bertanya Mas, untuk sistem penerimaan yang LPDP itu seperti apa? Sistem penerimaan LPDP itu biasanya kita ada deadline-nya sih. Tiap periode itu ada deadline-nya. Terus nanti kita ngirim dokumen, terus ada sesi wawancara segala macam. Nah, kalau misalkan nanti ada 2 jalur. Apakah kita udah keterima di kampus di luar negeri, maksudnya untuk udah dapat letter of acceptance, atau kita belum dapat. Jadi kalaupun kita belum dapat letter of acceptance, kita udah bisa apply beasiswa duluan gitu ke LPDP. Terus kemudian beasiswa LPDP itu meng-cover apa aja? Wah, itu banyak banget. Itu sampai, ini untuk S2 aja ya, itu di cover, S2 aja di cover keluarga tuh sampai anak pertama. Itu di cover uang transport, uang makan, pokoknya
mewah lah LPDP tuh. Jadi harus dicoba. Coba masuk ke websitenya LPDP, di sana nanti informasinya banyak banget ya, lebih jelas. Ini dari Vandika. Mas Diki, halo. Halo Mas Oki. Mas Diki. Iya. Ini masih ada materi nggak, Mas? Maaf, ini saya sedang perjalanan, jadi sinyalnya putus-putus. Ada satu materi lagi, Mas, yang beasiswa S2. Oke. Yang saya, mungkin bisa saya nganu ya, Mas Diki, apa namanya? Saya pilihkan pertanyaan ini. Oh iya. Kebetulan kok jadi banyak ya. Jadi nggak harus semua dijawab, Mas Diki. Oh iya, boleh ya. Mohon betul, maaf betul, nih, Mas. Betul. Monggo, Mas. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi nih, Mas. Ini dari Gerhana Prastia nih. Ini Gerhana tanya apa yang memotivasi Mas Diki nih untuk lanjut studi, padahal Mas Diki pada Halo, Mas Oki. Halo, Mas Oki. Baik, mungkin bisa saya bantu backup untuk Pak Oki. Mungkin saya langsung saja sampaikan pertanyaan dari Mas Gerhana, yaitu pertanyaannya. Saat itu sudah CP sebagai modeler. Monggo Mas Diki. Oke. Maaf, halo. Pak Oki. Iya, gimana? Halo, Mas Diki. Putus-putus, Mas Oki. Putus-putus. Mungkin bisa saya ulang pertanyaannya, saya bantu backup ya Pak Oki. Jadi pertanyaannya yaitu, motivasi apa yang membuat Mas Diki ingin melanjutkan S2? Padahal Mas Diki telah bekerja di perusahaan besar sebagai geomodeler. Motivasi apa yang membuat Mas Diki untuk resign bekerja dan memutuskan untuk sekolah lagi? Terima kasih. Terima kasih Mbak Monica. Motivasinya pertama, gini, kalau kerja di perusahaan yang udah established itu, paperwork-nya tuh sama tiap hari. Jadi berangkat pagi terus ya masuk kantor, terus nyalain PC, rebutan license petrel, habis itu kerjaannya itu tuh tiap hari itu begitu terus. Kalau di perusahaan besar ya atau di established company itu kayak gitu terus. Dan 4 tahun begitu terus itu bikin saya rada bosen ya. Dan udah gitu kan waktu itu saya baru lulus, jadi masih punya keinginan untuk mengembangkan skill saya gitu. Artinya 4 tahun di posisi yang sama, saya ngerasa jadi bego sih sebenarnya. Nah itu yang membuat motivasi saya untuk sebenarnya saya sempat keluar dari Total tuh sempat masuk ke perusahaan kecil. Karena waktu itu saya ngerasa kalau di perusahaan kecil mungkin saya bisa dapat kerjaan yang lebih luas gitulah. Akhirnya saya masuk ke perusahaan kecil itu, eksplorasi Azuri Energi namanya, dan memang saya masuk sebagai exploration geologist, bidang yang di Total saya nggak dapet gitu. Terus kemudian habis itu kenapa saya mau S2? Ya itu lagi-lagi karena waktu itu saya baru 6 tahun selesai S1, saya ngerasa ilmu saya tuh nggak berkembang gitu, karena paperwork di company itu kan itu terus gitu, walaupun pas di Azuri itu saya rada lumayan banyak paperwork-nya gitu. Tapi lagi-lagi saya ngerasa ilmu saya tuh kurang berkembang gitu. Makanya pada saat saya S2 itu, saya pengen ambil Technology Science dan spesifik lagi tentang seismik interpretasi. Karena hal seismik interpretasi itu saya nggak pernah dapat pada saat saya kerja gitu. Gitu Mas, jadi kesimpulannya saya masih ngerasa kurang gitu kemarin itu. Waktu saya kerja di Total atau kerja di Azuri itu, saya masih ngerasa kurang gitu. Sama kemampuan saya gitu, karena saya dulu punya rencana tuh gini, waktu selesai S1 itu saya pengen kerja mungkin sekitar 10 tahun lah gitu saya kerja, habis saya kerja saya pengen lanjut S2, kemudian ya international experience bentar gitu, habis itu saya pulang ke Indonesia mulai berkarir gitu. Nah karena udah ada planning kayak begitu, akhirnya membuat saya ngerasa untuk
di satu perusahaan misalkan udah 4 tahun gitu, tapi saya masih ngerjain itu aja, terus mau pindah departemen juga susah gitu. Akhirnya ya udah saya memindahkan diri sendiri gitu. Lebih kepada ini sih, lebih kepada ketidakpuasan saya terhadap kemampuan saya gitu, Mas. Mas Diki. Halo Mas, halo Diki. Sudah lancar ya Mas? Baru sampai rumah ini, mohon maaf sekali. Mantap, lancar Mas. Ya, oke, mungkin bisa lanjut dulu ya Mas Diki ya. Boleh, aku lanjut ya. Oke, jadi tadi menyinggung pertanyaannya Gerhana nih, saya menyimpulkan tadi ngikuti ya. Itu ternyata semua itu tidak melulu soal kuantiti ya Mas Diki ya. Tapi nilai ya Mas ya. Kita tahu di total mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin Mas Diki yang lebih paham, perusahaan multinasional ya pasti yang didapatkan besar, tetapi tidak melulu soal itu. Mas Diki tidak mendapatkan nilai di situ ya Mas ya. Jadi Mas Diki mencari nilai itu di tempat lain. Ya, monggo Mas Diki dilanjutkan. Ya betul Mas Oki. Ya nilai penting ya. Tapi saya waktu itu karena masih baru lulus S1 Mas, saya mikirin ini sih, membangun karir, gitu, membangun kemampuan. Karena saya berharap 10 tahun saya kerja itu, saya udah bisa wellsite geologist, saya udah bisa development geologist, saya bisa exploration geologist, saya bisa budgeting, saya bisa bikin AFE, saya bisa bikin WPNB. Artinya saya udah punya rencana tuh selama 10 tahun itu saya mau apa aja gitu. Jadi kalau pada saat saya ngelihat, dan kebetulan waktu itu masih belum menikah, jadi masih liar lah gitu. Gimana? Udah kelihatan slide-nya? Sudah Mas, sudah. Oke, siap. Ini bahan saya yang terakhir, yaitu tentang beasiswa S2 dari SIPEX. SIPEX itu singkatan dari Southeast Asia Petroleum Exploration Society. Nanti saya jelasin SIPEX itu apa di slide selanjutnya. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dapat beasiswa S2 saya itu dari SIPEX ini tahun 2013. Nah, SIPEX ini itu sebenarnya non-profit organization. Jadi mereka sebenarnya kayak perkumpulan perusahaan-perusahaan minyak di Southeast Asia gitu. Mereka kumpul, sharing, farm in, farm out, terus dan salah satu program sosialnya itu mereka memberikan beasiswa, sayangnya cuma S2. Dan sayangnya lagi, itu cuma jurusan Petroleum Geoscience saja ke universitas-universitas ternama di seluruh dunia. Nah, nama dari beasiswa yang diberikan SIPEX tersebut adalah Dick Murphy Scholarship. Nah ini Pak Dick-nya, Pak Dick Murphy-nya. Dick Murphy ini beliau sudah almarhum. Beliau ini eksplorasionis yang lama banget kerja di Southeast Asia gitu. Mungkin sekitar lebih dari 30 tahun beliau ini kerja di Southeast Asia. Kemudian persyaratan pertama itu harus orang Asia Tenggara, kemudian menjadi member atau mau menjadi member, ini gratis, gampang. Kemudian udah dapat letter of acceptance dari kampusnya. Nah, itu kan di sini saya bilang untuk studi master degree S2 di jurusan Petroleum Geoscience. Artinya kalau jurusan geologi gitu kayaknya agak nggak dipertimbangkan deh di beasiswa ini gitu. Jadi khusus untuk Petroleum Geoscience at recognized university. Jadi harus universitas-universitas yang memang udah dikenal gitu di bidang Petroleum Geoscience. Kemudian persyaratan yang kedua itu endorsement letter atau surat letter of acceptance dari kampus S2-nya. Ini ijazah S1 sama transkrip S1.
Kemudian surat rekomendasi dari pembimbing S1 atau ketua jurusan. Yang lain kayak CV atau prestasi-prestasi akademik. Ketentuan umum ini, jadi SIPEX itu nanti dia akan menyeleksi aplikasi-aplikasi yang masuk, jadi mereka punya komite tersendiri. Akhirnya nanti komite-komite itu sih rata-rata isinya ini sih para praktisi, para profesional dari industri gitu. Kemudian ini SIN umum. Nah ini jadi beasiswanya itu dikasihnya tuh lamsam, langsung gede gitu. Tapi nanti beasiswanya itu dikasihnya ke kampus kita. Jadi waktu itu saya kayak contohnya, saya dapat beasiswa SIPEX ini, pihak SIPEX itu nanti akan ngontak pihak kampus, jadi nanti beasiswanya itu dikirim ke kampus. Nah nanti terserah tuh nanti kampus akan ngasihnya per bulan atau langsung ngasih semua gitu. Waktu itu saya dikasihnya per bulan. Kemudian penerima beasiswa nanti akan ya ini jadi membership. Oke. Yang kedua itu harus ngirim tesis kita ke SIPEX. Yang ketiga nanti kita disuruh presentasi di salah satu meetingsnya mereka. Itu semua akomodasi, biaya flight tiket semua ditanggung sama mereka. Dan konferensinya selalu di Singapura. Nah untuk deadline itu rata-rata biasanya sih awal Juni ya. Tapi nanti coba teman-teman coba lanjut langsung ke websitenya SIPEX, di googling aja SIPEX, nanti langsung masuk ke Dick Murphy Scholarship. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan, Mas Oki. Oke, terima kasih Mas Diki. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya dari Zoom langsung atau kok tulis di kolom chat. Sebenarnya sih satu pertanyaan Mas Diki, boleh nggak Mas Diki? Boleh, silakan. Untuk beasiswa SIPEX tadi itu setelah lulus apakah kita harus mengabdi atau melakukan sesuatu selain yang 3 itu tadi, presentasi hasil tesis, kemudian apalagi tadi ada 3 itu, selain itu ada lagi nggak Mas Diki? Nggak ada. Itu kita bebas mau ngapain aja. Nggak ada syarat. Cuman 3 itu aja. Tuh teman-teman. Nggak ada. Syaratnya mudah, ya kan? Mudah banget. Oh ini ada pertanyaan nih Mas Diki. Ini dari Nanda Ajeng Nurwantari. Assalamualaikum Mas Oki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih ingat nggak? Oh ini private kali ya Mas? Oh nggak ada ya? Wow. Oh maaf. Oh iya nih. Sorry. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, silakan. Sorry tadi. Ya, pertanyaan saya di atasnya, Mas. Yang untuk everyone. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya ada langsung 2, aja Mas. Ya. Oh iya. Jadi yang pertama. Ini. Silakan, Nanda langsung aja. Iya. Bagaimana pengalaman Mas Diki kemarin untuk menyusun atau merencanakan research plan untuk S2 ataupun S3? Apakah riset itu by project dari profesor atau Mas Diki merencanakannya itu sendiri gitu? Kalau jika sendiri dan butuh sampel yang dianalisis, kayak sampel batuannya gitu, apakah penting menggunakan core sampel atau bisa menggunakan surface gitu, pemetaan biasa? Oke, makasih Mas Diki. Makasih Mbak Nanda. Kalau untuk kasus saya itu memang saya merencanakan research proposal saya sendiri sama diskusi sedikit sama profesor saya. Jadi memang benar-benar saya tadi kan saya di awal bilang kayaknya S3 tuh bakal susah gitu. Jadi saya coba riset di bidang yang memang saya senengin gitu. Kebetulan background saya sedimentologis. Jadi saya ambil riset tentang sedimentologi. Nah, kebetulan terkait tadi masalah sampel juga, kebetulan karena di Norway itu nggak ada outcrops, jadi saya lebih
lebih banyak kerjain data-data subsurface. Tapi karena background saya geologi, saya juga sempat ke beberapa lapangan gitu di apa maksudnya ke outcrops gitu ya untuk supporting subsurface interpretation saya. Saya coba nanti saya coba share deh apa skripsi saya tesis S3 saya. Nanti teman-teman mungkin bisa dapat ide atau mungkin bisa termotivasi gitu. Nanti saya taruh di kolom chat ya. Apa namanya? Link buat download S3 tesis S3 saya. Jadi gitu Mbak Nanda, kalau misalkan nah kalau misalkan kita misalkan apply-nya itu beasiswa dari kampus di Norway, itu riset proposal udah disediakan. Jadi nanti justru kita itu dipilih oleh profesor di sana itu kalau kemampuan kita itu mendukung riset proposalnya mereka. Nah, yang kalau untuk LPDP itu kasusnya sama kayak saya. Jadi kita yang riset kita yang propose riset tersebut gitu. Gitu Mbak Nanda, mudah-mudahan kejawab ya. Ya, oke. Makasih banyak Mas Diki. Sama-sama. Silahkan, ada lagi? Jika ada pertanyaan. Terkait tadi materi yang kedua itu menarik sekali ya. Beasiswa SIPEC itu. Beasiswa SIPEC itu memang nggak terkenal, Mas Oki, karena memang dia hanya dikhususkan untuk jurusan Petroleum Science. Makanya nggak begitu terkenal. Jadi tapi itu gimana Mas? Iya, karena kayak misalkan teman-teman misalkan mau ambil S2 geologi ke Amerika gitu, itu SIPEC tuh nggak bisa membiayai gitu, Mas. Ya. Makanya nggak terkenal beasiswanya. Tapi masih ada ya Mas Diki ya sampai sekarang ya kayaknya. Masih Mas. Sebenarnya conference-nya juga kayaknya kan setiap tahun ada ya Mas Diki ya. Masih betul. Ya. Nah itu teman-teman yang ingin mendalami petroleum geoscience nih, menarik sekali. Bisa dicoba. Kayaknya tadi syaratnya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sih sharing saya kali ini tuh sebenarnya kan tadi kan di topiknya membuka kesempatan ya. Artinya gini, saya cuma mau ngasih gambaran gitu ya supaya teman-teman mahasiswa bisa terbuka pikirannya bahwa ada opsi lain gitu loh. Selain dari mencari pekerjaan. Nah, opsi lain ini itu sangat gampang karena kita nggak ngeluarin apapun gitu, karena semuanya dibiayai gitu. Nah, opsi-opsi inilah mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan teman-teman gitu, karena kita harus memanfaatkan terutama LPDP ya, karena LPDP itu kan dari pemerintah ya, dari Kementerian Keuangan itu dananya tuh besar sekali gitu, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan itu gitu. Perkara nanti nggak ke Norway, misalkan ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda, itu nggak masalah gitu. Cuman karena saya dari Norway, jadi saya hanya bisa ngasih tahu gambaran di Norway gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ke Belanda misalkan bisa apply Erasmus, atau ke UK bisa apply beasiswa Chevening, atau ke Amerika pakai Fulbright, atau ke Hungaria pakai stipendium Hungarium, atau ke Australia pakai IDP, macam-macam banyak. Jadi nggak cuma di Norway aja. Jadi saya cuma mau buka kesempatan ini tuh untuk supaya teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Nggak harus ke Norway, kemana aja. Oke, Mas Diki. Kembali tadi bahwa ada kesempatan selain mencari kerja ya. Banyak kesempatan. Nah, sekarang jujur nih Mas Diki ini mungkin juga jadi pertanyaan teman-teman nih. Apakah bisa pada saat kuliah S2 di Eropa ya, ini contohnya Mas Diki di Norway itu maksudnya ada pemasukan nggak dari beasiswa? Maksudnya masih sekolah gratis, dapat beasiswa, masih bisa saving nggak? Gitu Mas Diki. Apakah benar-benar beasiswanya habis
Atau gimana? Atau masih bisa saving? Iya betul. Kalau untuk S2 itu saya masih bisa saving malah. Karena gini, kan tadi kan saya bilang kalau di Norway itu kan kita hanya untuk biaya hidup ya Mas Oki ya. Nah, biaya hidup ini kan tiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya masih bisa saving tuh dari siswa S2 saya. Karena kan saya makan paling berapa banyak sih kan paling sedikit kan. Makanya waktu S2 tuh saya kurus banget gitu. Terus juga kan karena waktu itu apa namanya? Waktu S2 itu kan istilahnya apa ya? Saya lumayan tertinggal dibandingkan teman-teman dari Eropa, dari UK gitu. Jadi saya banyak habisin waktu di kampus buat belajar. Jadi jarang pulang ke kos-kosan. Jadi akhirnya makanannya banyak maksudnya nggak banyak mengeluarkan untuk biaya makan gitu. Terus apa namanya masih bisa saving Mas kalau untuk S2. Kalau untuk S3 apalagi itu beasiswa di Norway itu S3-nya itu lumayan besar Mas. Dan kalau saya udah cek gitu ya, saya bandingin di UK, di Amerika, itu paling gede di Norwegia. Dan udah gitu kan kesehatan gratis. Kita nggak bayar sama sekali. Ke rumah sakit itu nggak bayar. Saya 2 tahun lalu saya operasi usus buntu, itu sama sekali gratis, nggak bayar sama sekali gitu. Jadi sangat bisa nabung Mas, sangat bisa nabung. Ya, tuh teman-teman ya, langsung ke pelakunya ya, masih bisa saving. Jadi tergantung gaya hidup ya Mas Diki ya. Atau Mas Diki Ya, waktu itu benar-benar prihatin ya Mas ya. Sebenarnya sih gini, saya tuh waktu pertama kali nyampe Norway itu rada minder Mas, karena rata-rata yang kuliah di NTNU itu di tempat saya itu rata-rata kawan-kawan dari salah satu kampus di Bandung lah gitu. Nah, saya rada minder tuh di situ. Terus akhirnya keminderan itu malah membuat saya berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan cara saya bekerja keras untuk belajar gitu, dan saya memilih waktu itu belajar di kampus gitu karena nuansanya kan lebih mendukung ya, dan fasilitasnya juga lebih mendukung gitu. Akhirnya ya itu tadi keprihatinan itu timbul gara-gara keminderan saya gitu Mas. Ya, jadi bisa menjadi benar-benar opsi ya, selain mencari kerja tadi ya Mas Diki ya. Nggak kerja, nah, sekedar nyari uang, ya sekolah pun bisa nyari uang ya Mas Diki ya. Ya, ini mungkin dari Mas Dikinya ada gangguan sinyal ya, sepertinya Pak. Oh iya, malah Mas Dikinya ya. Oke, ayo teman-teman, ada pertanyaan apa lagi? Mumpung ada narasumber nih. Ayo speak up. Langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ya, ini Mas Dikinya sepertinya keluar dari room Pak Oki karena gangguan sinyal. Mungkin tadi ada pertanyaan Pak dari Mas Widodo. Monggo Mas Widodo bisa open mic. Bentar, Mas Dikinya sudah ada belum? Mas Dikinya belum masuk lagi nih Pak. Masih gangguan sinyal sepertinya. Ya. Oke, kita tunggu aja. Siapa? Gantian ini malahan. Ya Pak, di baik ditunggu aja. Japri aja Mas Dikinya. Baik Mbak Mustika, ini lagi coba di kontak Mas Dikinya. Mohon ditunggu sebentar.
Halo. Halo Mas Diki. Halo, mohon maaf. Tadi Halo. saya kelempar keluar. Iya Mas. Oke, Mas Diki, ini ada pertanyaan nih. Siap. Bentar, yang banyak dulu ya. Dari MF Aditya nih. Assalamualaikum, selamat sore Mas Diki. Izin bertanya. Ada 3 pertanyaan, Mas. 1, untuk LPDP dengan tujuan kampus S2 ke Norwegia, apakah mencakup seluruh kategori, termasuk kategori reguler, selain afirmasi dan yang lainnya? Karena dari perkembangan LPDP terakhir, saya lihat di tahun 2019, kalau tidak salah, kampus di Norwegia sudah tidak ada di daftarnya. Monggo dijawab dulu, Mas Diki. Betul, Mas. Tahun 2019 sama 2020, NTNU itu nggak ada di LPDP. Tapi ini baru beberapa bulan yang lalu saya dapat info dari teman-teman, itu kampus di Norway udah mulai masuk, Mas. Dan ada beberapa kampus yang nggak mencakup semuanya, tapi ada juga yang beberapa kampus yang mencakup semua jurusan gitu. Kalau untuk beasiswa afirmasi dan yang lain, coba dicek website LPDP-nya deh. Saya kurang tahu detailnya. Tapi untuk tahun ini kampus di Norway udah masuk LPDP lagi gitu. Oke. Berarti yang nomor 2 ini sudah terjawab ya. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk bidang S2 Petroleum Geochemistry saat ini apakah sudah cukup menjanjikan dan apakah ada rekomendasi untuk kampusnya? Petroleum Geochemistry, Mas Diki. Kalau untuk Petroleum Geochemistry sih selalu menjanjikan, Mas, karena expertise di Petroleum Geochemistry itu jarang banget dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain ya. Jadi kalau emang suka geokimia, saran saya coba ambil S2 geokimia. Nah, cuman kendalanya gini, kayaknya nggak ada jurusan petroleum geochemistry untuk S2 di seluruh universitas di dunia gitu. Jadi si petroleum geochemistry itu biasanya itu bagian dari jurusan S2 petroleum geoscience. Nah, itu kendalanya. Tapi gini, caranya adalah coba Mas cari tahu dulu siapa sih profesor-profesor di seluruh dunia yang memang menggeluti bidang petroleum geochemistry. Nanti kita baru apply S2 itu ke universitas di mana profesor tersebut bernaung. Itu juga yang saya lakukan waktu saya mau cari S2 Petroleum Geoscience. Saya udah tahu saya mau S2 itu saya mau ngambil seismik interpretasi. Saya coba cari profesor-profesor di seluruh dunia yang kira-kira expert di bidang itu gitu. Tapi nanti nanti kan ada prioritasnya ya. Mungkin yang pertama expertise profesor, tapi terus yang kedua mungkin kemudahan memperoleh data. Artinya gini, kalau misalkan profesor itu jago, tapi misalkan di kampusnya agak susah dapat data, ya itu juga kan susah juga kan kita. Tapi yang untuk petroleum geochemistry, coba cari tahu profesor-profesor mana gitu yang expert di bidang petroleum kimia. Nanti habis itu kita apply ke S2 di universitas di mana profesor tersebut bernaung, gitu Mas. Ya, terima kasih Mas Diki. Jadi memang masuknya tuh ke Petroleum Geoscience dulu ya, kemungkinan besar ya Mas Diki ya. Betul Mas. Baru nanti cari profesornya yang Petroleum Geochemistry. Setahu saya sih nggak ada jurusan S2 Petroleum Geochemistry ya. Ya, betul. Kalau S2 tentang petrophysics ada di University of Aberdeen. Kalau S2 tentang spesial ya, terus S2 tentang geomodeling ada itu di UC Dublin. Terus S2 tentang geoteknik itu kayaknya lumayan banyak gitu. Tapi kalau untuk yang spesifik ini ada lagi S2 tentang geologi struktur. Itu di University of Leeds. Oh iya. Jadi coba browsing deh universitas-universitas di dunia gitu. Cari yang emang sesuai sama yang kita pengen gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas Diki dari Widodo Ginting. Selamat sore, perkenalkan saya Widodo. Izin bertanya Mas, apabila melanjutkan S2 di luar dan menggunakan beasiswa, apakah membutuhkan surat rekomendasi dalam persyaratannya? Jikalau dibutuhkan,
bagaimana Mas untuk mendapatkan surat tersebut? Terima kasih Mas. Oke, langsung jawab. Saya jawab, Mas Oki. Boleh, monggo. Oh iya, sebelumnya kameranya saya matiin dulu ya, supaya networknya lebih stabil. Iya Mas, tidak masalah Mas. Nah, surat rekomendasi ini itu syarat yang penting, syarat yang mutlak juga. Kayaknya di seluruh universitas yang menerima program S2 itu mensyaratkan surat rekomendasi. Rata-rata biasanya mereka minta dua, satu surat rekomendasi dari pembimbing atau gini, surat rekomendasi yang bersifat akademis itu biasanya dapat dari pembimbing kita yang satu atau ketua jurusan yang satu. Yang kedua, surat rekomendasi yang bersifat profesional itu biasanya diminta kita minta ke manajer kita di perusahaan gitu. Tapi kalau misalkan belum bekerja, biasanya sih surat rekomendasi akademis itu cukup. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya, gimana cara mendapatkannya? Harus baik-baik sama dosen. Ya maksudnya itu sih apa ya normal ya, maksudnya kita membina hubungan baik gitu sama dosen. Terus gini, surat rekomendasi itu artinya gini, kita nggak bisa minta surat rekomendasi ke orang yang nggak kenal kita gitu. Jadi artinya kita harus minta surat rekomendasi ke orang yang memang atau profesor-profesor, dosen-dosen yang memang mengenal kita. Contohnya mungkin kayak pembimbing skripsi gitu. Jadi kan nanti beliau bisa meng-highlight keunggulan-keunggulan kita di surat rekomendasi tersebut gitu. Ya untuk dapatnya itu ya tadi harus punya hubungan baik sama dosen. Nah kan sekarang kan teman-teman masih di kampus nih, ya itulah coba membina hubungan dengan dosen gitu. Apalagi kalau misalkan skripsi gitu kan sering diskusi kan pasti kan. Terus kalau misalkan bisa sempat ikut-ikut project gitu, itu juga bagus gitu. Gitu Mas. Oh kalau dulu saya surat rekomendasi saya waktu S2 itu saya dapetnya dari Profesor Bambang Prasisto. Karena dulu saya sempat beberapa kali ngebantuin beliau lah. Dan kebetulan skripsi saya itu salah satu tim membernya itu Profesor Bambang Prasisto gitu. Jadi saya sering, kalau pembimbing saya Dr. Suyoto dan Bu Umi, tapi waktu itu ada Prof. Bambang Prasisto, ada Profesor Sutanto, jadi satu tim gitulah, satu tim gitu. Jadi kita sering diskusi waktu itu. Ya, tuh teman-teman ya, besok kalau bimbingan atau yang sudah skripsi sekarang jangan ngilang-ngilang. Kalau udah ngilang-ngilang nanti pembimbingnya kagol ya istilah Jawanya, nanti susah minta surat rekomendasi ya Mas Diki ya. Betul. Oke Mas Diki, ini jadi pengen tanya nih terkait surat rekomendasi. Ya, Mas. Apakah surat rekomendasi akademik ya Mas, karena belum bekerja, itu harus dari kampus tempat kuliah si mahasiswa atau calon penerima beasiswa tersebut? Tapi mahasiswa tersebut kenal misalkan dengan dosen dari ITB, dari UGM, kenal, pernah kerjasama gitu, tapi minta rekomendasi dari beliau itu bisa nggak harus dari UPN? Sebenarnya sih kan inti dari surat rekomendasi itu kan sebenarnya pihak assessment itu mereka mau lihat kemampuan dari si pelamar ini dari sudut pihak yang lain. Nah, pihak yang lain ini tuh harus dipastikan sangat mengenal dari pihak pelamar ini kan. Nah, salah satu cara untuk memastikannya adalah surat rekomendasi itu berasal dari kampus S1-nya si pelamar ini, Mas Oki. Artinya kan waktu S1 kan dia berkecimpung lama tuh kan di kampus tersebut gitu. Artinya si pemberi surat rekomendasi ini kan pasti kenal baik dengan si pelamar ini. Sebenarnya sih itu. Jadi kalau misalkan surat rekomendasi dari kampus yang lain itu sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting si pemberi rekomendasi itu benar-benar kenal dengan si pelamar ini, dengan dibuktikan mungkin di situ nanti ditulis bahwa saya kenal dia itu karena kita 1 tahun pernah project bareng gitu Mas. Jadi nggak masalah sih. Oke. Asal dijelasin aja.
Saya juga waktu yang surat surat rekomendasi profesional itu, saya dapatnya kalau kebetulan dari bos saya, terus bos saya itu bilang bahwa saya itu selama 4 tahun tuh mensupervisi saya maksudnya. Jadi untuk memastikan bahwa pemberi rekomendasi itu memang betul-betul kenal dengan pelamar S2 ini gitu. Ya. Terima kasih Mas Diki. Sama-sama, Mas Uki. Ada lagi? Menarik ini. Oh ya, untuk MC ini sampai jam berapa ya? Sorry. MC sampai jam berapa ini? Saya lupa. Gitu loh. Atau nanti kalau udah mau 5.20, Pak. Oh, 5.20. Oke, berarti masih ada waktu 11 menit ya. Oke, tadi silahkan. Ada yang mau tanya? Selamat sore Mas dan Mbak sekalian. Saya Sadwika Amar dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Mas, saya mau nanya berkaitan dengan double degree. Karena selama saya kuliah di UPN ini, saya masih jarang mendengar informasi tentang adanya double degree ini, Mas. Mungkin ada pengalaman dari Mas Diki tentang double degree gitu, Mas? Mulai dari S2 atau S3 gitu, Mas? Atau sewaktu Mas Diki berkuliah di UPN ini, apakah Mas Diki mengambil double degree? Dan itu prosesnya seperti apa ya, Mas, untuk double degree itu? Karena saya sangat jarang mendengar informasi tentang double degree ini, Mas, di geologi. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mas Oki. Silahkan, Mas Diki. Langsung saja. Iya, betul. Untuk masalah double degree ini emang jarang ya kalau di geologi ya. Dulu tuh waktu saya masih di UPN, itu ada wacana UPN itu mau bikin double degree S2 sama Curtin University di Australia. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya, tapi kayaknya sih kalau dilihat kan nggak ada ya programnya, jadi kayaknya sih agak kesulitan juga. Emang jarang sih Mas kalau untuk double degree gitu. Dan apa ya sebenarnya sih, oh iya benar. Kalau di beberapa kampus itu kayak di Belgium sama di Jerman, saya sempat baca itu ada mereka program double degree. Tapi itu sebenarnya gini, mereka tuh double degree karena untuk mengcover mata kuliah yang profesornya tuh nggak expert gitu loh di bidangnya. Kalau di Eropa sih gitu kasusnya. Tapi kalau nggak salah UGM kalau ada ya Mas Oki ya double degree Petroleum Geoscience. Ada Mas Diki, ada. Tapi bukan Petroleum Geoscience itu Mas Diki. Jadi kan karena kerjasama eratnya dengan Kyushu ya Mas. Kyushu University itu ya lebih ke apa ya, ke unconventional coal gitu sama mineral. Oke. Ya, untuk petroleum memang kalau Gajah Mada setahu saya nggak ada Mas Diki. Kalau di luar negeri sih jarang sih yang double degree gitu. Kayak di Amerika atau di Norway gitu jarang yang double degree. Satu lagi yang saya tahu itu ini untuk geofisika, tapi ya itu mereka ada kayak untuk S2 Petroleum Geophysics, tapi sayang jadi untuk geofisika aja. Itu mereka ada yang namanya program Ideal League. Jadi itu kita nanti muter-muter tuh kampusnya ke RWTH Aachen, terus ETH Zurich, sama satu lagi itu Imperial College London kalau nggak salah. Nah itu ada 3 kampus tuh. Itu juga kita dapat ininya bukan double ya, tapi triple degree malah itu. Itu ada, tapi sayangnya untuk Petroleum Geophysics. Selain itu sih apa ya jarang ya yang double degree gitu. Itu Mas. Ya, sebenarnya esensinya double degree itu untuk apa sih Mas? Kalau tadi Mas Diki bilang itu jika tidak ada profesor yang benar-benar expert ya di bidang itu, kemudian ada double degree. Selain itu ada lagi nggak Mas? Apakah untuk hanya gengsi-gengsian saja atau apa gitu? Kalau setahu saya sih hanya itu Mas. Jadi mereka tuh mengadakan double degree untuk mengcover kurikulum yang profesor di universitas tersebut nggak punya gitu. Tapi kan itu kan tergantung kurikulum juga. Kayak misalkan di kampus saya nih, kampus saya itu Petroleum Geoscience ya.
Jadi kurikulumnya itu ya menyesuaikan sama kondisi profesor sama kondisi industri gitu. Tapi biasanya sih kalau misalkan kan tadi saya bilang di awal tuh kurikulum berbasis industri itu, jadi kalau misalkan ada mata kuliah baru gitu, itu biasanya kalau di kampus saya mereka ngerekrut profesor baru gitu. Jadi nggak bikin double degree, tapi mereka rekrut profesor baru gitu. Rata-rata sih double degree itu kasusnya gitu Mas, karena untuk melengkapi kurikulum aja. Ya, ya. Oke, Mas Diki, terima kasih. Sama-sama Mas. Ada informasi juga nih Mas Diki. Mungkin Mas Diki sudah dengar atau belum dengar. Jadi FTM nih Mas, Fakultas Teknologi Mineral itu kemarin kan ada penjajakan kerjasama nih Mas dengan TSU, Tom State University, itu di Rusia itu Mas. Nah itu katanya sih Pak Tarto itu ada beberapa poin kerjasamanya, itu salah satunya ya ada pertukaran mahasiswa S1 itu Mas. Ya, ini semoga terrealisasi Mas. Semoga. Amin. Jadi teman-teman geologi ini bisa main nih ke Rusia nih. Semoga. Amin Mas. Kalau pertukaran pelajar sih lebih mudah Mas Oki, karena kan itu nggak memerlukan admission kan. Yang penting ada funding, berangkat gitu, sebulan 2 bulan di sana. Nggak ada syarat akademik ya Mas. Iya, jadi harusnya lebih mudah sih Mas kalau untuk pertukaran pelajar ya. Ya, semoga mengawali ya Mas Diki ya. Dulu sempat saya tahun lalu itu 2 tahun yang lalu tuh saya sempat sama Pak Joko Susilo itu sempat meeting juga sama ketua departemen saya di Norway. Iya, betul. Sama ada Pak Tarto juga. Saya tahu tuh. Oh, dengar ya Mas. Saya sempat upload di Instagram IAG UPN juga. Iya. Itu di grup dosen diposting juga itu. Oh gitu. Itu dengan Pak Ranto kan? Pak Ranto, Pak Joko Susilo ya? Betul, bukan Pak Tarto, Pak Suranto, iya betul. Pak Suranto. Ya, Pak Suranto sama Pak Joko Susilo, betul. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? 5 menit lagi mungkin satu pertanyaan ya. Terakhir nih. Mungkin izin bertanya Mas Diki. Siap. Jadi ini silakan. Ya, izin bertanya juga Pak Oki. Jadi ini titipan pertanyaan dari Mas Apri Untung. Kebetulan mic-nya nggak bisa ada suaranya. Jadi pertanyaannya kan yang saya tahu juga Mas Diki ini kan dulu di FPG UPNSI itu sebagai Kadif Science dan juga di himpunan sebagai Kabid 2. Nah itu ada nggak sih Mas kayak privilege-nya gitu? Maksudnya privilege untuk setelah lulus ini dengan pengalaman tersebut untuk berkuliah di luar negeri gitu Mas. Mungkin itu Mas pertanyaannya. Nah, privilege yang pertama itu untuk karya cendikia. itu privilege pertama. Jadi aktif di APG, aktif di himpunan, itu jadi pertimbangan buat karya cendikia. Masih ada kan ya Mas Oki? Mas Rido, karya cendikia? Masih ada. Nah, jadi banyak-banyaklah aktif di organisasi, karena itu jadi salah satu pertimbangannya selain IPK ya. Terus privilege-nya sih, saya nggak tahu pastinya ya, mereka memperhitungkan atau enggak. Tapi waktu saya ngirim CV itu, saya mencantumkan bahwa saya aktif di IPG UPN Student Chapter, saya aktif di himpunan gitu sebagai ketua 2. Itu saya cantumin gitu. Cuman mereka tuh kalau di requirements itu cuman bilang kalau ini untuk yang beasiswa ya. Kalau untuk yang S2, admission S2 kan itu lebih ke teknis ya. Kalau untuk beasiswa itu mereka cuman bilang bahwa kita punya kemampuan non teknis atau soft skill tadi, which is itu didapat dari berorganisasi. Dan kalau privilege-nya itu yang saya tahu, tapi setelah di sana itu
pengalaman berorganisasi itu kepake banget karena kan di sana kan kita ketemu sama orang-orang dari berbagai macam background ya. Terus juga di sana kan ada perhimpunan pelajar Indonesia juga gitu. Jadi itu kepake banget kemampuan organisasi tersebut. Dan dua pekerjaan saya yang ditotal sama di Azuri itu saya dapetnya karena saya aktif organisasi. Yang pertama itu yang di total itu saya dapatnya dari alumni. Yang kedua itu saya dapatnya dari alumni juga karena saya waktu itu aktif di IAG UPN gitu. Jadi ya itu tadi maksudnya organisasi itu penting ke depannya karena pertama mengasah kemampuan kita dan yang kedua kan juga untuk networking kan gitu. Jadi yang sekarang belum ikut organisasi, ayo segera ikut organisasi-organisasi. Tapi pastikan juga IPK-nya jangan melorot ya. Gitu Mas Rido, Mas Apri, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, terima kasih Mas Diki sangat menjawab. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Oki selaku moderator. Oke, Mas Diki, satu pertanyaan lagi ya, Mas? Siap. Boleh? Siap, Mas, silakan. Oke, ini ada nih dari MF Aditya. Assalamualaikum, izin bertanya kembali, Mas. Ini tadi yang tanya LPDP tadi. Mungkin kurang berkaitan dengan topik bahasan. Satu, jika dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia sekitarnya, dari dulu hingga saat ini, Norwegia selalu menjadi tujuan kampus favorit dan bisa disandingkan dengan UK. Yang menjadi keunggulan Norwegia untuk bidang petroleumnya sendiri seperti apa ya, Mas? Kemudian yang kedua, dengan isu renewable energy, apakah pengaruh tren jurusan petroleum di Norwegia itu seperti apa? Ya, karena di Norwegia petroleum, terus isu renewable sedang mencuat, itu seperti apa di sana, Mas Diki? Monggo. Oke, Mas. Norwegia selalu menjadi tujuan kampus favorit dan bisa disandingkan dengan UK ya. Yang menjadi keunggulan Norwegia untuk bidang petroleum itu yang pertama adalah pendidikannya gratis. Yang pertama, di UK itu mahal banget biaya sekolahnya. Terus yang kedua tuh di UK tuh rata-rata tuh cuma setahun Mas master programnya. Jadi bayangin teman-teman di UK tuh sering cerita 1 minggu tuh mereka kuliah gitu. Terus yang kedua, keunggulan di Norway itu adalah data-data subsurface-nya itu bisa kita pakai untuk penelitian. Jadi public domain. Nah, di Inggris itu baru public domain itu tuh baru tahun ini. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita nggak bisa pakai seenaknya gitu. Jadi pertama biaya kuliah, yang kedua data, terus yang ketiga di Norway itu memang sih kan UK sama Norway itu berbagi North Sea. Tapi Norway itu wilayah laut itu lebih luas. Jadi karakteristik geologinya juga lebih luas dibandingkan dengan UK gitu. Jadi kalau orang-orang petroleum geoscience gitu, mereka senang ke Norway itu karena itu tadi karakteristik geologinya itu lebih challenging lah gitu. Terus yang kedua ini, yang keempat itu bahasa Inggris. Kalau di kampus-kampus UK itu IELTS itu rata-rata 7 ke atas, 7,5 gitu. Kalau di Norway itu 6,5 tuh kita masih nerima 6,5. Dulu beberapa tahun yang lalu itu malah 6 gitu IELTS-nya gitu. Kalau untuk teknologi sih sama-sama aja UK sama Norway. Teknologi petroleum sama-sama aja. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dengan isu renewable energy, apakah berpengaruh dengan jurusan? Betul sekali. Di Inggris malah mereka udah ganti nama tuh. Petroleum Geoscience-nya udah dihapusin di Imperial College, ganti nama MSc in Sustainable Energy. Nah, di Norway ini itu mereka tuh masih belum belum terpengaruh karena memang kan mereka kan semua pendanaan kan disupport sama pemerintah ya. Kalau di UK kan pendanaan itu kan didapat dari tuition fee. Makanya kalau di UK itu pendanaannya itu salah satunya itu didapat dari tuition fee. Makanya kampus-kampus di UK itu mahal-mahal gitu.
Nah, terus kalau untuk di Norway itu yang berpengaruh itu terhadap anak-anak muda di Norway. Anak-anak muda di Norway itu sekarang mereka kecenderungannya nggak mau ngambil jurusan petroleum gitu karena akibat imbas krisis kemarin tuh yang 2015 sampai terakhir 2020 itu kan oil price turun, akhirnya lowongan-lowongan pekerjaan itu kan nggak ada kan. Nah, jadi anak-anak muda Norway itu sekarang udah mulai menghindari jurusan petroleum lah gitu. Tapi anak-anak dari luar Norway itu kan masih banyak tuh kayak dari Venezuela, dari Middle East, dari Afrika yang mereka masih kayak kita juga dari Southeast Asia yang masih belajar petroleum itu tiap tahun banyak yang datang ke Norway gitu. Dan apa ya? Kalau untuk ke depan memang sih ke depannya Norway bakal rely on renewable banget gitu loh. Tapi kalau untuk industri petroleumnya sendiri tuh kayaknya sih kalau dalam 20, 23 atau 10 tahun ke depan sih nggak bakal tutup sih. Soalnya kan pendapatan terbesar Norwegia kan dari petroleum gitu. Artinya kalau di Norway sih mereka berjalan berdampingan lah gitu. Dan juga di Norway itu supply energi itu justru bukan dari petroleum. Jadi makanya di Norway orang masih aman-aman aja ngomongin petroleum karena kan di Norway nggak make gitu. Supply energinya Norway itu hampir 80% itu dapat dari hydropower gitu. Tapi kalau misalkan dari Indonesia gitu ya mau belajar petroleum science masih terbuka lebar ke Norwegia. Dan jurusannya juga nggak tutup, masih ada sampai sekarang. Nggak ganti nama juga kayak di UK. Jadi masih oke lah kalau mau ke Norwegia. Wah, menarik sekali Mas Diki ya. Ya, jadi malah kesempatan untuk kita yang dari Indonesia jadi lebih luas ya Mas ya, karena saingan dari Norwegia sudah kurang ya, sudah kurang minat. Penelitian tentang petroleum masih terus berjalan Mas sampai sekarang. Memang sih beberapa profesor tuh mereka udah mulai beralih ke riset-riset tentang renewable kayak misalkan carbon capture and storage, kayak misalkan pemanfaatan plug and abandon wells kayak gitu. Maksudnya mereka udah mulai beralih, tapi kan mereka juga risetnya kan worldwide kan. Artinya walaupun mereka di Norway, mereka riset dari tempat lain gitu loh. Jadi untuk riset petroleum sih masih terus berjalan sih, dan untuk operasi perminyakannya juga sampai sekarang masih terus berjalan gitu. Jadi isu renewable ini tuh nggak mungkin mematikan petroleum Norway dalam setahun 2 tahun gitu Mas. Kayaknya sih kalau untuk 20-30 tahun sih mereka masih tetap beroperasi sih untuk perminyakannya. Cuman memang jadinya kalau di Norway sekarang lahan pekerjaan untuk perminyakan itu memang nggak banyak Mas. Jadi persaingan bekerja itu memang lumayan ketat kalau di Norway karena kan mereka juga lulusannya juga udah mulai beralih ke yang lain kan gitu. Tapi kalau untuk belajar, wah itu harus dimanfaatkan karena Norway itu negara perminyakan sejak tahun 70 kan. Sejak tahun 70 tuh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka tuh cukup pesat gitu Mas. Jadi harus kita manfaatkan lah. Oke, terima kasih Mas Diki. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Menurut Mas Diki, gimana nih prospek teman-teman geologis khususnya yang mendalami petroleum geoscience ke depannya nih ya, tadi sudah sempat disinggung 20-30 tahun nih. Nah, gimana nih Mas Diki? Apakah teman-teman nih yang baru S1 nih saya pengen mendalami petroleum geologi nih ke geologi perminyakan nih. Kan sekarang trennya udah mulai berubah nih. Saya pengen ke panas bumi. Pengen ke apa nih yang rare earth element mining gitu. Nah, gimana menurut Mas Diki ini? Berhubung saya ini eksplorasionis, jadi yang ada di otak saya itu optimisme aja Mas. Jadi gini, memang saat ini kan renewable issue itu kan kencang banget kan. Tapi bukan berarti si petroleum itu langsung bisa tutup gitu. Karena
banyak orang tuh belum tahu gitu kalau petroleum itu tuh sampai provide semua elemen-elemen yang kita pakai sehari-hari gitu. Kayak contoh misalnya laptop kita kan itu kan laptop atau baju kita itu ada unsur-unsur petroleumnya gitu. Nah, itu yang orang banyak belum tahu, akhirnya yang orang tahu tuh cuman petroleum buat mobil, akhirnya CO2, akhirnya mengotori lingkungan, akhirnya nggak green energy gitu kan. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang lain positif yang emang belum tahu. Jadi dan ada sisi politisnya juga sih. Nah, saran saya kepada teman-teman mahasiswa, yang pertama itu satu tekunin bidang yang kita sukai. Itu yang pertama. Itu mau petroleum kayak mau geothermal, mau geotek atau geohidrologi. Pokoknya tekunin apa yang kita suka. Itu yang pertama. Maksudnya nggak usah mikirin ke depannya gimana gitu. Insya Allah ada jalannya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau memang kita udah menekuni, contoh kayak misalkan sekarang petroleum ya, yang lagi agak challenging ya kondisinya. Kalau misalkan udah menekuni petroleum, itu insya Allah pasti ada jalannya. Kayak contoh misalkan ini sharing saya ini kan dalam rangka untuk ngasih another point of view dibandingkan selain dari cari pekerjaan kan. Nah, another point of view ini itu nanti bisa dikembangin. Kayak contoh misalkan teman-teman ambil S2 apa Petroleum Geoscience gitu ya. S2 Petroleum Geoscience misalkan sekarang lagi susah gitu ya. Ya lanjut S3 misalkan. Nah, lanjut S3 itu sampai sekarang masih banyak penelitian-penelitian S3 Petroleum Geoscience di luar sana gitu. Jadi saran saya sebagai geologis kita harus tetap optimis bahwa kita pasti akan menemukan sedimentary structure di lembah di Bayat misalkan. Jadi harus optimis. Yang penting satu itu tadi kita harus tekunin apa yang kita sukai, harus kerja keras supaya kita bisa dapat ilmunya dan habis itu tetap optimis gitu. Gitu Mas Oki. Oke, terima kasih Mas Diki, super sekali ya. Satu kata, optimis. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut, tetap dalami. Enggak perlu Mas. Terima kasih sekali. Sepertinya sudah maghrib ini ya, sudah mendekati maghrib. Pak Oki, maaf. Terima kasih. Pak, boleh saya potong sedikit? Oke. Potong itu kebetulan ini ada yang raise hand Pak dari Mas Ilyas Anindita. Gimana? Mana Ilyas? Ya udah Mas, suruh kasih lihat tangan aja Mas. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan. Cuma mau saya hello aja sih. Iya hello. Cuma mau saya hello. Assalamualaikum. Salam. Nah ini yang tadi saya bilang. Mau nanya juga sih Mas. Bentar, aku kenalin dulu ya. Oh iya. Nah, ini Mas Ilyas ini yang tadi saya bilang salah satu alumni yang dari NTNU yang apa selain dari Stavanger itu. Nah, ini orangnya nih. Nah, Mas Ilyas ini dapat beasiswanya dari LPDP pas kemarin NTNU gitu. Yes. Iya. Terima kasih perkenalan. Muncul semua nih, kampret nih. Hus, cocok teh. Mau nanya dong, Mas? Ya. Itu siswi. Iya. Apa namanya? Peluang S3, lulusan S3 untuk kerja khususnya migas ya di Indonesia tuh gimana sih? Kan Mas Diki sekarang kan udah S3 ya. Tapi sekarang posisinya lagi postdoc di KF UPM. Udah, terima kasih itu aja. Assalamualaikum. Karena Pertamina kalau ngomong ya ampun. Ini GPRG ngapa jadi ngebrondong gini? Oh ya, junjunganku. Asem. Ya, Mas Ilyas, untuk lulusan S3 di Indonesia, jadi saya 8 bulan terakhir itu, saya sempat juga tuh, 8 bulan terakhir, pokoknya saya sebelum dapat kontrak postdoc itu, saya sempat gerilya juga tuh. Sebenarnya saya udah dari di Norway itu saya udah mulai kontak-kontak teman-teman. Nah,
tadi yang masalah organisasi tadi, Mas Rido, kan larinya ke networking tuh. Nah, itu penting banget tuh. Itu networking itu penting banget. Jadi pas saya sampai di Indonesia itu, saya ngontak teman saya, kebetulan alumni kita juga, angkatan 2004. Saya ngontak beliau, terus ya nanya pekerjaan lah gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, apa namanya, ada pekerjaan gitu. Nah, tapi memang short term project ya gitu. Nah, kalau untuk lulusan S3 sekarang sih di Indonesia memang larinya tuh kita cocoknya tuh masuk ke research center. Kayak di Pertamina tuh kan Pertamina RTC, Pertamina UTC gitu ya. Cuman ya itu tadi maksudnya lagi-lagi kita harus punya networking juga gitu. Karena kan nggak ada bukaan di koran yang benar-benar jelas gitu kan. Jadi memang harus sering bergerilya dengan ke networking kita itu gitu. Dan ya itu tadi kalau untuk S3 sih lebih ke itu ya, lebih ke research center ya kalau sekarang di Indonesia. Sama ini sih, saya kemarin sempat join juga di beberapa project-project kecil gitu di Pertamina gitu, yang memang itu apa ya, membutuhkan expertise gitu. Tapi kan itu kan projectnya juga jarang gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Mas. Sukses. Ya, sudah Mas Elias. Sampun Pak dosen. Oke, ini udah ada maghrib ini ya. Pertanyaan terakhir ini yang ngerjain aja kayaknya. Iya Mbak, biasa Mbak itu. Ilyas tuh gitu Mbak emang. Ngerjain aku terus. Dari sejak di Norway Mbak emang begitu. Iya. Ampun. Ya, berhubung sudah adzan maghrib nih kayaknya ya. Sudah dicukupkan ya. Bincang-bincangnya nih menarik. Kalau cuma 2 jam memang kurang ya waktunya. Setuju Mas Diki ya. Kapan-kapan kalau diminta tolong langsung ya Mas ya. Minggu depan jangan lupa. Siap, kalau buat Geologi UPN Mas, siap Mas. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila tadi ada kendala ya sinyal dan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Deki atas materi yang udah disampaikan tadi, sama juga kepada Pak Oki juga sebagai moderator kita pada hari ini, Ibu Mustika selaku Ketua IAGEO yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini, serta seluruh partisipan yang sudah hadir. Baik, dengan selesai diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita. Namun sebelum itu dimohon kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang saya share di kolom chat. Diharapkan untuk semua peserta bisa mengisi ya untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir mungkin kepada seluruh peserta bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Mbak Monica, saya izin juga mau nyampein makasih banyak udah diundang di webinar ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, tetap bekerja keras. Pangea. Ya maaf juga kalau tadi saya ada salah-salah kata. Soalnya saya orangnya suka guyon emang. Siap Mas Deki. Mungkin peserta yang lain bisa on cam terlebih dahulu. Monggo mungkin dari teman-teman HMTG Pangea bisa pada on cam juga ya semuanya. Nah, untuk sesi foto bersama. Untuk HMTG tolong ini didokumentasikan ya. Maksudnya nanti tolong saya dikirim ya
untuk dokumentasinya IAGIO. Baik, Bu Mustika, untuk dokumentasinya tiap alumni corner dan semua acara sudah ada di dalam drive yang waktu itu dikirim Mas Iqbar juga di grup. Iya. Saya udah minta waktu dimasukkan di link. Siap. Saya mulai ya fotonya. Slide pertama. 1. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Nah, itu mendingan Elias itu langsung kasih di alumni corner aja, Mas Elias. Bagaimana cara mengisi kayak gitu tuh bagus juga sih. Ya, itu ada di chat itu. Setuju, Bu Mustika. Iya Mbak, itu suruh ngomong aja tuh Mbak LPDP. Ya, maksudnya gitu. Gini loh, kita agendakan aja satu sesi khusus seperti Mas Diki gini, jadi khusus untuk apply LPDP gitu ya. Ya Kayak betul. Gitu, jadi dipandulah mahasiswa ini apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang harus diisi di dalam apa itu loh. Betul. Bisa Mbak, bisa Iles setuju Mbak, udah Mbak. Iya. Saya wakilin Mbak. Mas Iqbal dicatat ya, nanti Mas Elias. Aku belum punya nomor HP-nya nih Mas Elias nih. Nanti tolong dikasih Mas Diki ya. Siap, nanti aku forward. Udah setuju kok Mbak orangnya. Ya iyalah. Sesi berikutnya. Itu udah menawarkan diri tuh. Jangan cuma di japri-japri, langsung aja ikut di alumni corner aja satu sesi khusus strategi buat apply LPDP. Wes pas itu udah. Ya. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Dengan selesainya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula webinar kali ini. Sampai ketemu di webinar-webinar IAGIO selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, cantiknya. Terima kasih semua, sukses ya. Cantik ya, pantesan Mas Diki tadi ini ngomong terus tuh, MC-nya cantik loh, Pak. Izin mewakili seluruh pengurus HMTG juga semuanya. Saya di sini mewakili Mas Iqbar juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Diki Haris Hidayat yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara Alumni Corner sore hari ini. Semoga ilmu yang didapat dari pemaparan Mas Diki tadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak juga kepada Pak Oki Bayu Nugroho selaku moderator pada acara sore hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bu Mustika dan seluruh jajaran IAGIO untuk sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Alumni Corner sore hari ini. Dan semoga untuk kedepannya akan terus berjalan, Bu, untuk Alumni Corner acara ini. Sekian dari saya mewakili Mas Iqbar dan seluruh teman-teman himpunan dan juga seluruh panitia dari tim Litbang. Terima kasih banyak juga tim Litbang yang sudah mengkoordinir. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya kawan-kawan. Iya. Tetap semangat. Iya ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Mbak. Ya. Doki, terima kasih. Terima kasih Bu Mustika, makasih Mas Diki. Saya izin live ya. Baik, Mbak Mustika.